Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama Ibu Selawati. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Dan apa sih contohnya dari sumber daya alam dan kegiatan ekonomi? Apa saja manfaatnya? Dan apa aja sih hubungan antara sumber daya alam dan kegiatan ekonomi itu? Nah, untuk mengetahui jawabannya, maka simaklah video berikut ini. Materi yang pertama yaitu ada pengertian sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Apa sih sumber daya alam dan kegiatan ekonomi itu? Untuk mengetahui jawabannya, maka simaklah video berikut ini. Yang pertama yaitu ada sumber daya alam. Sumber daya alam atau kekayaan alam adalah barang-barang yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang ataupun jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Materi yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa sih sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangbiakan. Karena dapat dikembangbiakan, maka sumber daya alam ini bisa lestari atau tidak dapat habis. Contohnya yaitu seperti hewan, tumbuhan, air, udara, dan matahari. Yang kedua yaitu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa sih sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu? Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang akan habis setelah dipakai. Nah, sebagian besar sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu dapat berupa barang-barang tambang. Contohnya yaitu seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, besi, dan lainnya. Materi yang ketiga yaitu ada manfaat sumber daya alam. Apa sih manfaat dari sumber daya alam itu? Nah, yang pertama yaitu manfaat dari hewan. Daging, telur, dan ikan biasanya itu dimanfaatkan manusia untuk dijadikan sebagai lauk pauk. Susu dan madu biasanya itu dimanfaatkan manusia untuk dijadikan sebagai minuman kesehatan. Nah, sedangkan sapi dan kerbau biasanya itu digunakan manusia untuk membantu membajak sawah. Sedangkan kulit sapi biasanya itu digunakan manusia atau dimanfaatkan oleh manusia untuk dijadikan sebagai jaket, sepatu, tas, dan juga lain-lain. Nah, yang kedua yaitu ada manfaat dari tanaman. Apa sih manfaat dari tanaman itu? Nah, yang pertama yaitu ada tumbuhan tanaman pangan. Biasanya itu digunakan oleh manusia sebagai makanan pokok. Contohnya yaitu seperti padi, jagung, umbi-umbian, sagu, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu ada tumbuhan tanaman industri. Biasanya itu digunakan manusia sebagai bahan industri dan perdagangan. Contohnya yaitu seperti karet. Nah, biasanya karet itu digunakan oleh manusia sebagai industri ban ataupun sepatu. Yang kedua itu ada kapas. Kapas itu biasanya digunakan untuk industri tekstil, dan kelapa sawit itu digunakan sebagai industri minyak goreng. Sedangkan kina digunakan sebagai obat malaria. Yang selanjutnya yaitu ada kayu. Nah, kayu itu biasanya digunakan sebagai industri mebel, dan tebu digunakan sebagai industri gula dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada manfaat dari air. Air itu biasanya digunakan oleh manusia untuk minum, mandi, memasak, mencuci, mengairi sawah, sebagai pembangkit listrik, dan juga sebagai perikanan. Nah, yang selanjutnya ada tanah. Tanah itu biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai lahan pertanian, peternakan, dan juga pertambangan, pemukiman, dan sebagainya. Selain itu, tanah juga itu dapat digunakan untuk industri batu bata, genting, dan juga keramik. Nah, yang terakhir itu ada udara. Udara itu biasanya dapat digunakan untuk proses fotosintesis ataupun pernafasan manusia. Selain itu, udara juga dapat digunakan untuk tenaga, misalnya yaitu pada ban sepeda ataupun ban mobil. Materi yang keempat yaitu tentang hubungan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi. Apa sih hubungan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi itu? Berikut ini Ibu akan menjelaskan tentang hubungan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi.
Jadi, sumber daya alam atau SDA memiliki hubungan yang sangat erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Apa sih alasannya? Karena sumber daya alam itu menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, yang pertama itu hubungannya adalah sumber daya alam sebagai bahan baku produksi. Nah, sumber daya alam itu digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan. Yang pertama yaitu ada pertanian. Tanah subur dan air biasanya itu digunakan oleh masyarakat untuk menanam tanaman pangan dan hortikultura. Yang selanjutnya yaitu ada perikanan. Nah, perikanan itu sumber daya air seperti sungai, danau, dan laut itu biasanya digunakan oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan perikanan tersebut. Biasanya itu untuk ternak lele atau ternak patin dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada pertambangan. Nah, mineral dan tambang seperti emas, minyak, dan batu bara adalah menjadi bahan utama untuk industri energi dan manufaktur. Kedua yaitu sebagai sumber penghidupan masyarakat. Jadi banyak sekali tuh masyarakat yang bergantung langsung kepada sumber daya alam sebagai mata pencaharian. Contohnya yaitu petani. Petani itu biasanya memanfaatkan lahan dan air untuk bercocok tanam seperti menanam padi, jagung, singkong, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu mendorong industri dan perdagangan. Sumber daya alam jadi dasar dari berbagai industri, seperti industri pengolahan hasil hutan, misalnya itu kayu dan kertas, industri makanan dan minuman yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku. Terus energi dari sumber daya alam seperti minyak dan gas mendorong aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Yang keempat yaitu pengembangan wilayah. Daerah dengan kekayaan sumber daya alam sering berkembang menjadi pusat ekonomi, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Contohnya yaitu wilayah dengan tambang besar, cenderung menjadi kawasan industri. Dan yang kelima yaitu adalah ketahanan ekonomi dan pangan. Pemanfaatan sumber daya alam dengan baik dapat mendukung ketahanan ekonomi seperti ketersediaan pangan dari hasil pertanian ataupun ketersediaan energi dari sumber daya alam. Oke, materi yang terakhir yaitu adalah tantangan dalam melestarikan sumber daya alam. Apa saja sih tantangan dalam melestarikan sumber daya alam itu? Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan apa saja tantangan dalam melestarikan sumber daya alam. Meskipun berkontribusi besar, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran, dan juga penipisan sumber daya alam. Nah, oleh karena itu, kita sebagai pemakai sumber daya alam harus dapat memanfaatkan sumber daya alam itu dengan baik. Nah, pemanfaatan sumber daya alam itu harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung ekonomi dalam jangka panjang. Nah, dengan demikian, sumber daya alam itu menjadi salah satu pilar utama yang menentukan bagaimana kegiatan ekonomi masyarakat itu berjalan dan berkembang. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak semua dapat menangkap materi atau mengerti materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.